media. Ya saksi. Terus jadi si Paugi. Kasih tantri. Rambut. Saksi kunci. Oh, saya mau kan. Sebelah itu. Saya tentang ini orang Saya ini keterangan kecamatan ini. jangan tidak usah Ada ya gila. dulu Oh iya. Tempat aja. Jadi ini Padi tak? Sok beli mana? Sama biasa dikit saya gitu mau digampang. Aman. Tos clear. Yang terjadi Jepang tadi Jepang Kupa Chandra pakai serat salam-salaman. stempel apa Apalagi rekomendasi? stempel apa Stempel MUI. Oh iya. Lah, Stempel MUI. mapan telura parura mapan Gitu. nama sekitar Stempel apa? itu gue silakan Toh tadi atau gimana? Iya, yes. Dapat penyerahan. Penyerahan. serah terima Saling memberi. hari memberi Pak. Ini yang saya nanti kasihkan. Oh, Ya, Ayah pakai serat dua. Kena sanes nyusul. Makasih nyusul ke nyerah stempelnya. iya gampang Simbolis. Anak simbolis. Saling memberi. Tahan Pak. tahan Balik kali ya Pak. Pak ke sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara nota kesepahaman antara Majelis Ulama Indonesia MUI Kelurahan Mangkubumi dengan pengelola Kamandara Mangkubumi Resto Coffee and Bar. Pada hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12 bertempat di aula kantor Kelurahan Mangkubumi telah diadakan rapat koordinasi antara Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Mangkubumi dengan pengelola Kamandara Mangkubumi Resto Coffee and Bar yang dihadiri oleh pengelola Kamandara Resto Coffee and Bar, unsur pimpinan dan anggota Majelis Ulama Indonesia MUI Kelurahan Mangkubumi, Puspika Kelurahan dan Kecamatan Mangkubumi dengan hasil kesepahaman sebagai berikut.
Pihak pengelola Kamandara Mangkubumi Resto Coffee and Pub bersedia: 1. Menjaga keamanan dan ketertiban dengan lingkungan sekitar. 2. Tidak ada kegiatan yang berbau maksiat, antara lain A. Prostitusi dan segala bentuk yang mengarah pada perbuatan mesum. B. Bersih dari peredaran miras atau minuman beralkohol dan narkoba. C. Bersih dari segala bentuk perjudian. D. Tidak ada live musik yang menampilkan mengumbar aurat. E. Tidak ada pesta atau kegiatan sejenis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma adat ketimuran. F. Bersih dari segala bentuk pornografi dan porno aksi. 3. Dalam situasi normal, jam operasional di malam hari tidak melebihi pukul 22.00 WIB, terkecuali pada masa darurat yang ditetapkan oleh pemerintah. 4. Menghormati dan mematuhi Perda Tata Nilai Nomor 7 Tahun 2014. 5. Menghentikan musik dan segala bentuk bunyi-bunyian 15 menit sebelum dan sesudah azan berkumandang. 6. Menyediakan fasilitas ibadah yang representatif. 7. Memberikan keleluasaan kepada karyawan muslim untuk melaksanakan ibadah dan berpakaian sesuai dengan syariat agamanya. Demikian berita acara nota kesepahaman ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ditandatangani pada tanggal berita acara ini dibuat di hadapan para saksi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dibuat terangkap, 2, bermantai yang cukup, dan untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana mestinya. Mangkubumi, 6 Oktober 2020. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kelurahan Mangkubumi, Ketua Kiai Haji Jainal Mustafa, ditandatangani. Kamandar salam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kita semua selaku umatnya. Bapak-bapak yang kami hormati, izinkan kami selaku Kelurahan Mangkubumi duduk bersama ketua kecamatan yang notabene beliau juga pengurus di MUI Kelurahan selaku moderator atau pengatur acara dalam acara pada pagi hari ini. Jadi konsep acaranya mungkin langsung saja acara dimulai dari jam 10.36 yang insya Allah kami bukan membatasi supaya memang bisa efektif dan efisien acara atau pelaksanaan ini. Kita sepakati dulu dari awal, dari sekarang bahwasanya pukul 12 harus selesai. Seperti itu, harus selesai. Meskipun pada kenyataannya masih ada para sepuh atau tokoh agama yang belum hadir. Karena yang kedua kebetulan Pak Chandra pun baru 1 sekretari acara di Ciamis. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan nanti kami memberikan kepada pihak-pihak terkait dengan pembahasan yang akan dibahas, baik secara teknis ataupun secara global, masalah pengelolaan Kamandara Resto Coffee. Jadi untuk maksud dan tujuan Pak Chandra dengan rengan mungkin Soksanaos sebetulnya sudah tahu maksud dan tujuan kami, karena memang Pak Soleh pernah komunikasi dengan Pak Dirjen itu, pernah komunikasi bendahara MUI dan kami sudah komunikasi. Ya, alhamdulillah mungkin ini realisasinya Pak. Realisasinya kami memfasilitasi, tidak ada maksud atau kepentingan apapun, apalagi yang berkaitan dengan masalah finansial, mohon maaf, tidak ada. Jadi ini kepentingannya murni terkait dengan kemaslahatan umat, masalah syariah Islam, karena memang
kita akui dan kita lihat bersama bahwasannya pengelolaan kolam renang sekarang sudah ada kemajuan dari yang tadinya mungkin kolam renang, sekarang konsepnya menjadi resto atau kafe, seperti itu. Jadi silahkan kami nanti memberikan, yang pertama kami memberikan kesempatan kepada pihak pengusaha untuk menjelaskan konsep pengelolaan Kamandara Resto Cafe and Park ini. Jadi kami dari pihak MUI maupun dari pihak kelurahan mengetahui konsep yang akan dilaksanakan ke depannya terkait pengelolaan tempat wisata ini seperti apa. Nah, yang nantinya mungkin insya Allah ada sesi dialog manakala sudah disampaikan atau diberikan paparan oleh pihak pengusaha dari Kamandara Resto Cafe and Park. Itu yang pertama. Selanjutnya mohon maaf mungkin karena memang ini kepentingannya terkait dengan kemaslahatan umat, jadi kami sepakat membatasi bahwasannya orang-orang yang diundang, rekan-rekan yang diundang itu di luar MUI tidak kita undang. Itu seperti itu. Jadi khusus memang ini berkaitan dengan masalah pembahasan yang akan diusulkan oleh MUI, murni betul-betul masalah kemaslahatan umat. Nah, adapun dari pihak Puspika atau dari pihak Polsek, dari pihak kecamatan, dari dan Ramil, kami mengundang sebagai laporan saja, sebagai informasi saja, bahwasannya dari awal sampai akhir dari pihak MUI memang belum sama sekali melaksanakan hearing atau sharing seperti ini, karena sewajarnya memang manakala dibangun satu tempat wisata, sewajarnya mungkin dari pihak MUI atau dari pihak ulama memberikan masukan atau sharing atau hearing terkait dengan pengelolaan yang akan dilaksanakan ke depannya. Karena kita akui bersama bahwasanya Kelurahan Mangkubu memang banyak pesantren, masyarakat religius, agamis dan sebagainya. Jadi memang faktor-faktor itu yang memang harus diperhatikan oleh pihak pengelola, dalam ini khususnya mungkin Kamandara Resto Cafe and Park. Nah, oleh karena itu maka silakan, yang pertama kami berikan kesempatan kepada pihak pengelola yang dalam hal ini dipilih dari upacara langsung Pak Ambar atau Pak Solet. Silakan waktu dan tempat kami silakan untuk memberikan menjelaskan konsep pengelolaan Kamandara Resto Park ini seperti apa ke depannya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang dalam suasana yang baik ini. Yang terhormat Kepala Lurah yang kami hormati, Ketua RW dan jajarannya, kami hormati aparat pemerintah dari kelurahan, kecamatan, bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, pertama-tama saya terima kasih kepada bapak ibu sekalian bahwa saya dalam kesempatan ini bisa memberikan arahan, memberikan negara dan terutama kita sudah bisa ketemu dengan bapak ibu sekalian. Jadi ada istilah tidak kenal tidak sayang. Pertama-tama perlu kami jelaskan bahwa kami sebagai investor untuk kerjasama dengan pihak Mangkubumi, itu dalam hal ini Pak Wahyu dan yang dipercayakan yaitu Pak Cahyo. Ya, maka dalam kesempatan ini sebenarnya yang tadi disebut Kamandara itu sebenarnya seharusnya Kamandara Mangkubumi Pak, dan satu kesatuan Mangkubumi. Ya, kebenaran
kegiatan usaha. Dulu itu Mangkubumi adalah kolam renang, tapi kembangkan kita menjadi satu kawasan untuk tempat rekreasi. Di samping ada kolam renangnya, ada restoran. Nanti kemudian mungkin kita ada pembangunan yang lain-lain lah. Ya, jadi kita kerjasama dengan pihak Mangkubumi. Ya, tidak terlepas dari Mangkubuminya. Kemarin saya dapat undangan melalui Pak Soleh bahwa kita akan ada di sini dengan pihak Mangkubumi, aparat dan sebagainya. Saya langsung kontak dengan Pak Cahyo sebagai pihak yang dipercaya sebagai yang punya tempat, Pak. Tapi kebetulan Pak Cahyo itu sekarang ada kegiatan dewan di luar kota, jadi kami bisa hadir. Jadi saya sendiri untuk mengulas apa yang dikerjasamakan dalam hari ini dengan Mangkubumi. Perlu kita ketahui bahwa perkiraan 6 bulan yang lalu setelah kita berbangun pertama di Mangkubumi, kita diundang sama Pak Lurah dan sebagian warga tokoh masyarakat juga. Bagaimana kita sebagai investor, bagaimana kembangkan usaha. Di samping itu kita juga ada membantu masyarakat di sana. Tiap hari permintaan dari kelurahan, RW 10 dan RW 12 kita melaksanakan dengan baik. Kekurangan apa yang diperlukan oleh kelurahan RW 10 sama RW 12 kita laksanakan, dan kita juga minta ke Pak Lurah dan masyarakat sekitar, terutama dari RW 10 dan RW 12, supaya bisa membantu kita bagaimana kembangkan daerah ini. Ya, kembangkan daerah ini satu prestasi menurut saya buat Mangkubumi. Ya, kita datang ke sini bukan hanya ingin cari untung saja, Pak. Kalau satu usaha itu, ya kita dapat penerobohan Mangkubumi sebagai ikon daripada kecamatan Mangkubumi ini. Bila mana dikembangkan, saya rasa bisa cukup maju lah. Makanya saya dengan beberapa orang teman, ya ada satu kongsian ya berapa orang untuk menginvestasi uang mengembangkan Mangkubumi ini. Nah, saya dengan ini minta dengan sangat ya investasi, ya bukan hanya untuk menguntungkan pihak dari investor saja. Itu ada hitung-hitungan juga, Pak. Ya, kita udah mengeluarkan uang itu, jadi segi ekonominya harus bisa kembalikan dan perlu waktu sekian tahun. Di samping itu kita juga ingin menjadi salah satu kegiatan yang bisa bermanfaat untuk daerah sana juga. Makanya itu untuk bangunan kita tenaga kerja, kita usahakan tenaga kerja semaksimal mungkin bisa diambil dari daerah. Terus kita juga menggandeng tempat parkir juga dalam Taruna, ya yang dikelola oleh Star Parking, yaitu dari pesantren As-Sunnah. Ya, dengan keamanan juga kita menggandeng salah satu yang biasa kegiatan keamanan untuk membantu keamanan kita ini ya. Di samping itu kita berhubung dengan COVID, sebenarnya Mangkubumi kolam renang udah siap dipakai berhubung COVID, jadi sementara kita nanti tidak diperbolehkan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu tadi
tadi julukan Kamandara sebenarnya harus Kamandara Mangkubumi Pak, itu satu kesatuan Pak. Ya, dengan ada Mangkubumi itu ditambah dengan rumah makannya itu berarti lebih komplit Pak. Jadi mau jajan ke sana bisa, mau olahraga kalau dengan juga bisa, ada tempat rekreasinya, bahkan nanti kita mungkin sudah bisa berkembang, kita ingin menginvestasikan yang lain-lain supaya bisa benar-benar Mangkubumi itu menjadi segar, ikon Mangkubumi itu bisa terasa oleh semua masyarakat Kota Tasikmalaya. Mungkin pembicaraan awal saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin, mungkin itu kronologis Pak, kronologis Bapak sehingga sekarang bisa sehingga bisa berjalan. Sekarang Kamandara Resto Coffee and Farm bisa berjalan. Nah, ini yang belum dijelaskan, mungkin mohon maaf terkait dengan konsep Pak. Konsep pengelolaan, maksudnya jam kerja, ya jam operasional dari jam berapa sampai jam berapa, terus teknis pengelolaan ini. Jadi kalau yang tadi Bapak bicarakan itu masalah kronologis, jadi bahwasanya Bapak datang ke sini sebagai investor, ya berkumpul satu kongsi dari beberapa orang, beberapa saham dan seperti itu. Nah, mohon dijelaskan terkait masalah teknis pengelolaan Pak. Teknis pengelolaan dalam arti begini, salah satunya mungkin jam operasional, terus selanjutnya masalah konsep pengelolaan di dalamnya, apakah ada restoran saja atau ada kafenya atau ada apa seperti itu. Jadi supaya lebih jelas Pak, seperti itu. Silakan. Ya itu sesuai dengan zaman sekarang Pak. Ya, resto itu digabungkan dengan yang disebut tadi kopi, ya. Ada resto, ada pubnya, ada kopinya. Kalau untuk olahraga renang, biasa kita buka jam 7 Pak. Ya jam 7 renang, diharapkan secara renang mereka bisa berjemur, bisa makan, ya ada kopi, ada pisang dan sebagainya. Rencana kita buka itu untuk sementara jam 8 sampai jam 8 Pak. Ya jam 8 Pak, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Cuma nanti kalau udah buka kolam renangnya kita rencana jam 7 Pak. Ya. Terus untuk kafe, sebagaimana biasa kafe itu sebagian ada yang ingin malam. Kita juga rencanakan nanti dalam kedepannya peminat masyarakat dengan tidak menuntut untuk keamanan yang dibantu oleh masyarakat setempat. Ya, jadi kita rencana di samping kolam renang, di samping resto, ada kafe, ada pubnya Pak. Ya, untuk pembukaan sementara itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi rencana ke depannya, ya keinginan mereka sebagaimana biasa di semua kafe itu buka bisa sampai jam 10. Ya, itu kita rencana ke depan Pak. Ya, jadi minta bantuan dengan Bapak Ibu sekalian supaya kondusivitasnya, kelancaran usahanya dan kegiatannya bisa diminta dibantu oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak-bapak yang kami hormati, untuk sementara
sementara mungkin penjelasan dari pihak perusahaan sedikitnya sudah tergambarkan, sedikitnya sudah terlihat terkait dengan pertama masalah kronologis Pak Chandra beserta komisi yang berlaku sebagai investor datang ke sini. Selanjutnya terkait dengan masalah sedikit diulas terkait dengan masalah operasional pengelolaan. Nah, oleh karena itu silakan kami berikan kesempatan kepada Pak Ketua MUI dalam hal ini untuk memberikan atau menjelaskan paparannya terkait dengan pemaparan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Chandra. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Wa qala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Al-ayat sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Moderator sekaligus Bapak Lurah Kelurahan Mangkubumi, kami hormati Bapak aparatur pemerintah dari staf kecamatan dan aparatnya, Bapak Berlima, Bapak Pemirsa dan seluruh tamu undangan, terutama rekan kami dari pengusaha Kamandra Pisang. Begitu juga kepada iwan-iwan kami dari Kelurahan Mangkubumi yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan bertatap muka dalam acara sebetulnya ini hanya silaturahmi, karena untuk itu pertama-tama kami haturkan banyak terima kasih khusus atas kepada pemerintah dari Kelurahan Mangkubumi yang sudah memfasilitasi kami untuk mengadakan pertemuan atas nama Majelis Ulama Mangkubumi dan pengelola Kamandara Mangkubumi Farm. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan apa yang tadi bapak paparkan secara singkat namun cukup dapat dipahami. Dari dasar berdirinya Kamandara Mangkubumi Farm adalah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, lebih khusus di sekitar Mangkubumi ini. Tahap pertama tentu selalu masyarakat kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh investor yang sudah ingin bekerja sama dengan Mangkubumi dan mengadakan perusahaan di Mangkubumi dan tujuan ingin menopang kesejahteraan masyarakat di sekitar, bukan hanya cari keuntungan sepihak, tapi sekaligus ingin meningkatkan martabat keekonomian masyarakat sehingga kata bapak tadi Mangkubumi dapat tetap dikenal di setiap penjuru, wabil khusus satu kebanggaan bagi masyarakat Mangkubumi. Nah untuk itu sekali lagi terima kasih. Namun yang saya harapkan yang kami nantikan justru sebagaimana tadi usulan dari Bapak Moderator, Bapak Lurah. Jadi yang kami ingin tahu hubungan baru pertama kali kami atas nama MUI ya, bersilaturahmi walaupun secara individu di staf kami di Majelis Ulama Mangkubumi sudah banyak yang kenal sama Bapak. Tapi kebetulan kami juga masih baru ya akan jadi mitra pemerintah duduk di Majelis Ulama Mangkubumi dan hasil musyawarah ini tahu rencana
rencana ke depan, sebetulnya mungkin ini yang paling berperan di sini adalah staf pengelola mungkin ya Pak. Karena investor hanya mempercayakan modal sekaligus tetap di belakang mesti tidak lepas dengan tujuan karena namanya juga usaha. Untuk itu yang kami harapkan Bapak secara jelas rencana ke depan ini sebagai pendirian atau penjelmaan pembentukan sarana prasarana untuk hiburan ini sudah kami dikatakan tuntas ya, dan ini sudah beroperasi. Namun yang kami khawatirkan dan bukan kami khawatirkan apa berdasarkan tugas atau visi dan misi kami selaku Majelis Ulama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dari babatina, bukan hanya top masalah dunia tapi sekaligus masalah akhirat. Jadi dalam hal ini kami atas nama dari Majelis Ulama Mengurui sekaligus mewakili masyarakat sekitar tujuan ingin mendirikan tempat hiburan dan sebagaimana tadi Bapak paparkan, yang kami garis bawahi selain daripada hotel dan kolam renang itu dan lain-lain itu ya, mesti menyesuaikan situasi dan kondisi zaman atau keinginan masyarakat tentunya. Kita sebagai pengusaha mesti menyajikan sajian atau acara-acara sesuai keinginan masyarakat, keinginan pembeli istilahnya gitu. Karena kan kita dagang jasa tidak mungkin mengadakan acara jasa yang kita ingin diminta atau ingin diberikan masyarakat. Untuk itu kami hanya sekedar ingin memberi masukan dan saling mengingatkan. Jadi dasar atas berjalannya pertemuan ini kami mengingat salah satu firman Allah, kita diciptakan untuk segera menjadikan umat yang khairul umat yang terbaik. Didasari dengan firman dari sabda Muhammad Rasulullah SAW bahwa manusia yang sangat bermanfaat itu adalah orang yang mungkin manfaat kepada orang lain. Juga hadis Rasulullah SAW bersabda, Abdul Amal Ibnu Surur, memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan itu adalah sebaik-baiknya pekerjaan. Nah, untuk itu mungkin salah satu tujuan dari adanya acara tempat-tempat wisata atau tempat ibadah seperti ini untuk meraih hal itu mungkin. Tapi jangan lupa kalau dalam grammar bahasa Arab Ibnu Surur itu ada tambahan satu huruf alif itu Ibnu Sururi, bukan hanya sekedar memberikan kesenangan, kenikmatan atau kebahagiaan semata, tapi ada nilai huruf alif yang mengatakan ta'lif Ibnu Surur, kesenangan dan kebahagiaan harus bisa menimbulkan manfaat dari dunia sampai akhirat nanti. Nah, untuk itu yang kami minta kerjasama dengan masyarakat sekitar kami atas nama Majelis Ulama Mengurui untuk kegiatan-kegiatan lain ke depannya, karena kita sudah mempunyai tata nilai pada Tasikmalaya. Juga kami mengharapkan dengan adanya perkembangan kemajuan ekonomi masyarakat Mangkubumi yang khususnya yang dikelola oleh Bapak, kalau kata kami ya yang kita harapkan adalah adanya barokah. Istilahnya cekolot sedetik mandi lo bagi saja Pak. Jadi bermanfaat, betul-betul bermanfaat, dirasakan kemanfaatan, mendorong kepada kebahagiaan dari dunia sampai akhir nanti. Dalam hal ini, dalam arti bukan hanya mencari kesenangan semata di dunia atau materi. Memang kita semuanya butuh uang ya. Semuanya ya memerlukan uang. Tapi prinsip uang bukan segalanya. Dalam arti Islam tidak
melarang seni, Islam tidak melarang hiburan, atau Islam tidak benci atas harta, karena dengan harta kita bisa bekerja dengan lebih baik. Tapi yang kami titipkan itu ini, mohon maaf sebelumnya kami bukan menyangka ingin ada apa gitu. Tapi ini hanya saya mengingatkan, kami minta untuk ke depan, karena untuk menghubungi masyarakat religius, masyarakat kami atas nama Majelis Ulama, banyak tempat-tempat pendidikan, pesantren dan lain sebagainya gitu. Yang ini merupakan tujuan utama pemerintah mendirikan dan memerdekakan bangsa kita ini, untuk menjamin kemakmuran, kesejahteraan, dohiron wa batinah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mungkin bangun badan, bangun fisik, bangun materi bapak yang punya modal dan kemampuan dalam berusaha. Tapi titip dari pihak kami Majelis Ulama adalah paling utama adalah ingin membangun jiwa daripada itu. Nah, hal ini perlu ada kerjasama masyarakat yang siap membangun badannya, dalam arti urusan duniawi gitu, akan lebih bermanfaat, sangat mengedepankan untuk manfaat pembangunan jiwa dalam arti mental, dalam arti adanya kolam renang ini di menghubungi Pangandaran Universitas ini. Bukan kami menyangka, bukan kami apa-apa, tapi kami mengkhawatirkan selaku Majelis Ulama, mohon dengan sangat kita kerjasama untuk ke depan, bukan toh ingin memajukan satu bidang usaha secara dohir atau secara paling dekat. Kami bangga selaku masyarakat Mangkubumi dikenal di mana-mana, tapi yang kami khawatirkan dengan adanya rekan-rekan dari mancanegara atau daerah-daerah luar datang di Mangkubumi, mereka ingin mencari kesenangan atau mencari kebahagiaan, namun kami dampak dari acara-acara itu yang kami khawatirkan. Jadi dampak dari acara-acara itu, kami istilahnya dalam bahasa Sunda, ulah batu untung orang anu kebawaan teh makanya. Nah, bukan, tapi kami mohon maaf sekali lagi bukan suudon, itu yang kami pastikan selaku lembaga yang kami bulan adalah Majelis Ulama Mangkubumi khususnya. Jadi yang kami inginkan itu, kalau mungkin Bapak sudah matang punya rencana seperti yang tadi, adanya kolam, adanya bisa berjemur, adanya bisa dan sebagainya. Nah, kami tidak melarang hal itu, namun hal-hal seperti itulah ingin menerapkan atau ingin dihormati nilai-nilai agama dan budaya ketimuran kita. Jangan sampai semangat kita ingin memajukan satu usaha, tapi lupa akan masyarakat lingkungan. Jadi mohon maaf yang sebenarnya, kami sangat mendukung atas kemajuan perusahaan ini, namun kami juga meminta kerjasama, saling mengingatkan dalam ini, bukan cari keuntungan semata, tapi dampak untuk itu mungkin lebih meningkatkan dalam hal yang lainnya, untuk menyajikan acara-acara atau kegiatan-kegiatan di perusahaan kita ini. Jangan sampai ada hal-hal istilahnya kedatangan masyarakat luar Mangkubumi datang ke kita ini dampaknya membawa virus. Kita juga takut virusnya nyata virus corona, virus covid ya. Tapi yang kami takutkan adalah virus akhlak dan moralitas umat di sekitar kita. Kiranya untuk sementara itu, dan kami juga untuk lebih jelasnya kami juga bawa rekan-rekan dari Komisi Dakwah di masyarakat ya. Komisi Dakwah minta untuk lebih jelasnya menjelaskan rencana atau harapan kami yang kami ingin diberikan juga masukan dan pegangan bagi kita untuk pengelolaan Pangandaran ke depannya. Untuk itu kami sarankan kepada Ustaz Kiai Haji Adeyanya Al-Bayan.
Wassalamu ala man ittaba'a al-huda wa radiyallahu anhu bi sayyidina wa Muhammadin nabiyyi wa rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak Lurah yang saya hormati, Pak Babin Kamtibmas, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, pengurus MUI harian, ketua komisi, anggota yang hadir pada hari ini, juga kepada rekan-rekan dari Kamandara Mangkubumi FAK yang saya hormati. Perlu digarisbawahi bahwa pada hari ini MUI, kami dari MUI murni, gak ada dari Ormas, gak ada dari LSM, ya. Kita dari MUI, Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Mangkubumi. MUI hadir hari ini sebagai implementasi dari tanggung jawab MUI dalam posisi sebagai khadimul ummah, sebagai pelayan umat. Umat ini binaannya MUI di Mangkubumi, karena memang mayoritasnya umat Islam. Karena MUI ini adalah sebagai khadimul ummah di Mangkubumi, warga masyarakat yang notabene mayoritas umat Islam itu binaan MUI, dan masyarakat yang merupakan jamaahnya MUI itu melihat ada pemandangan yang beda, yaitu pembangunan kolam renang Mangkubumi, asalnya begitu. Dan kita juga baru tahu bahwa namanya setelah terpampang, namanya Kamandara, yang kita lihat di tulisan Kamandara Resto Coffee Farm. Dan Bapak sudah klarifikasi supaya menjadi satu kesatuan Kamandara Mangkubumi Farm. Umat bertanya kepada kami, ada apa di sana? Bagaimana konsepnya? Terus dalamnya mau ada apa saja? Karena umat itu binaannya MUI, maka tentu MUI yang ditanya mesti jawab kepada umat yang ada di wilayah Mangkubumi sebagai lokasi yang menjadi tempat daripada pengembangan wisata Kamandara Mangkubumi Farm. Tentu kami ulama tidak bisa jawab. Kenapa? Karena sampai detik ini nggak ada komunikasi dengan MUI. Pasti kami tidak akan bisa jawab. Maka mendapatkan pertanyaan dari umat tentang apa itu Kamandara Resto Coffee Farm yang barusan diklarifikasi menjadi Kamandara Mangkubumi Farm, ada apa dan lain-lain, kami minta bantuan sama Pak Lurah. Kenapa kita minta bantuan sama Pak Lurah? Karena Pak Lurah sebagai eksekutif yang ada di wilayah Kelurahan Mangkubumi. Jadi Pak Lurah ini sebagai mediatornya, ya, moderator plus mediator untuk memediasi pertemuan ini. Jadi dari pihak Kamandara Mangkubumi Farm gak perlu tegang, ya. Kita bukan demo, apalagi minta jatah duit, ya. Kita pengen minta klarifikasi, tabayun, kejelasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Apa? Kan begitu. Makanya betul tadi Pak Lurah sebagai mediator menyampaikan pertanyaan awal, ini konsepnya seperti apa? Nah itu. Dan tadi Bapak sudah jelaskan, walaupun tentu ada beberapa hal yang kami kira belum jelas, ya. Dan tadi sudah dikomentari langsung oleh guru kami, sesepuh kami di Mangkubumi, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Mangkubumi, Kiai Haji Zainal Mustafa, plus beliau adalah salah satu daripada pengasuh Dewan Kiai di Pondok Pesantren Al-Qurratul Wusta yang dekat dengan lokasi yang Bapak kembangkan itu. Gitu. Nah kemudian walaupun apapun, saya paham soal bisnis, walaupun saya orang Islam, apapun alasannya, mau mengembangkan Mangkubumi dan lain-lain, tentu yang menjadi tujuan pengusaha itu satu,
finance oriented, tentu finansial yang dikejar. Ya, walaupun dengan bahasa pengembangan wilayah dan lain-lain kami paham. Nomor wahidnya, nomor satunya, kalau pengusaha bergerak melakukan investasi di satu wilayah, maka tujuan pokok nomor satunya adalah tentu finance oriented, artinya orientasinya adalah uang. Tapi walaupun hari ini bapak-bapak dan rekan-rekan di Mangkubumi Kamandara Mangkubumi FAK yang menjadi orientasinya adalah money oriented atau finance oriented, tapi kami juga ada urusan dengan itu. Artinya bahwa ini supaya jelas, kita belak-belakan saja, kita blubrak, ya, tapi bukan blubrak makan yang di belakang. Kita blubrak, kita buka-bukaan. MUI hadir saat ini bukan minta jatah duit sama Kamandara Mangkubumi FAK. Nggak ada urusan kita. Ya, alhamdulillah kita sudah cukup dengan uang tahlilan. Nggak ada urusan. Kita nggak ada urusan. Oh, kenapa MUI kagak dikasih duit? Nggak, hilangkan pikiran itu. MUI bukan minta duit, tapi MUI dalam posisi sebagai holding umat mesti paham. Jadi MUI, MUI dalam hal ini dalam posisi sebagai holding umat, sebagai pelayan umat, ya, ingin menjawab pertanyaan dari masyarakat. Makanya tolong, ya, Pak Chandra dengan rekan jelaskan dengan sedetail mungkin, ya, jelaskan dengan sedetail mungkin. Tadi disampaikan bahwa yang menjadi pokok daripada pengembangan wilayah tersebut adalah faknya, adalah kolam renangnya. Tapi bahasa Pak Chandra untuk merangaikannya maka ada. Kalau dalam makanan mungkin ada menu lain lah, ya, sebagai apa itu daya interestnya supaya menarik. Ada restonya, ada kopinya, bahkan ada rencana ada kafe di malam hari. Maka melihat kondisi seperti itu, ini barangkali wajib hukumnya para ulama yang ada di wilayah Kecamatan Mangkubumi yang diwakili oleh kami yang hadir di sini. Karena sebetulnya kami mau bawa semua ulama, tapi karena kondisi hari ini pandemi COVID-19 ada pembatasan, maka kami cukup wakili dari pimpinan-pimpinan intinya saja. Ya. Karena ini mesti paham, karena Pak Chandra bukan orang Mangkubumi, ya, bukan orang Mangkubumi, maka mesti paham dulu kondisi sosiologi antropologi di wilayah Kecamatan Mangkubumi, di wilayah Kelurahan Mangkubumi. Mangkubumi ini satu mayoritasnya umat Islam. Yang kedua, di Mangkubumi ini ada banyak tempat hotel, ya, ada banyak perusahaan, ada beberapa tempat wisata. Dan Mangkubumi ini adalah satu wilayah yang cukup strategis karena berada di wilayah antara kota dengan kabupaten. Orang kota ke kabupaten lewat Mangkubumi. Walaupun sudah ada jalan Mangin, kurang Payung, ya. Payung orang nggak dia terus. Jadi dari orang kabupaten ke kota pasti lewat Mangkubumi. Jadi memang Pak Chandra pinter oke, ya, nyari tempatnya di sisi. Nah, itu saya paham. Ya, pengusaha pasti nggak begitulah. Nah, tapi kita gak ada urusan dengan itu. Yang menjadi urusan kami adalah fakta. Hari ini, ya, di sini ada dari pihak Polsek, dari pihak Koramil, dari pihak kantin kecamatan. Fakta di wilayah Mangkubumi ini sering dijadikan ajang maksiat. Ya, kami gak pernah ketika kami turun para ulama dengan aparat, dengan TNI, dengan polisi, dengan POPP kita turun, kita tidak pernah tidak menemukan ada maksiat di hotel. Selalu ada. Mau siang kek, mau malam kek, maksiat ada. Nah itu satu. Yang kedua, pengembangan wisata. Salah satunya apa itu yang sudah ada nih, udah lama nih. Misalnya seperti itu pun tidak luput dengan kemaksiatan. Barangkali itu yang menjadi spirit kami untuk bertemu dengan Bapak dan rekan. Jangan sampai pengembangan wisata Kamandara Mangkubumi FAK ini berekses ke depan itu ada apa itu? Ada ekses maksiatnya. Dalam bahasa kami, kalau dalam bahasa kepolisian penyakit masyarakat, gitulah. Kalau dalam bahasa kami maksiatnya. Nah, melihat fakta seperti itu, satu fakta di wilayah Mangkubumi ada beberapa lokasi wisata yang memang ternyata menjadi sarana
peluang munculnya kemaksiatan, maka kami mesti ketemu dengan Pak Chandra, dengan mereka untuk memberikan masukan, saran, dan nasihat. Kemudian yang kedua, yang menjadi payungnya adalah bahwa di kota Tasikmalaya ini secara lejang hukum bahwa telah disahkan Perda Tata Nilai nomor 7 tahun 2014, di mana di sana ini bukan perda syariat Islam, tapi ini perda untuk melindungi semua agama. Orang Islam wajib menjalankan agamanya, non Muslim juga wajib menjalankan ajarannya. Maaf, supaya kita lebih akrab. Pak Chandra agamanya apa? Konghucu, ya. Tentu orang Konghucu itu dengan payung perda tata nilai harus menjalankan ajaran Konghucunya. Begitu pula kami. Nah, karena mayoritas Tasikmalaya ini adalah umat Islam, terlebih masyarakat di wilayah yang dekat dengan Kamandara Mangkuwi Fak adalah umat Islam, maka tentu kami wajib untuk melakukan riayatul ummah wa din. Wajib kita menjaga umat ini, wajib menjaga agama kami, ya, supaya tidak terkontaminasi dengan ekses daripada kemaksiatan yang mungkin. Bahasa saya yang mungkin ya, karena ini kan baru berdiri, yang mungkin terjadi ke depannya. Makanya kenapa tadi Pak Ketua MUI mengatakan kedepannya seperti apa, kedepannya seperti apa. Ini untuk menggali. Nah kemudian yang kedua, salah satu daripada isi perda tata nilai ini bisa buka nanti Bapak di Google, bahwa salah satu isinya adalah tidak boleh ada kemaksiatan di wilayah kota Tasikmalaya. Nah kemudian itu secara umum wilayah kota Tasikmalaya. Yang kedua, kami perlu sampaikan kepada investor, kepada pengelola Kamandara Mangkuwi Fak, bahwa di wilayah Kecamatan Mangkuwi ini pada tanggal 20 Oktober tahun 2016 telah dideklarasikan, yakni deklarasi Mangkuwi bersih dari maksiat. Itu tanggal 20 Oktober tahun 2016 ditandatangani oleh semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk pondok-pondok pesantren, termasuk LSM dan ormas-ormas. Saya akan bacakan poin per poin, ya. Tentu ada yang kaitannya dengan ini, ada juga yang tidak. Tapi untuk lebih menyegerkan, untuk lebih mengakrabkan. Oh, Mangkuwi begitu ya? Nah, gitu ya. Saya akan sampaikan. Deklarasi Mangkuwi bersih dari maksiat. Kami warga Mangkuwi dengan ini menyatakan, satu, bertekad menjalankan Al-Quran dan Sunnah secara kafah, tentu bagi umat Islam. Dua, menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Tiga, menjauhi, mengantisipasi, dan memberantas berbagai bentuk kemaksiatan seperti perjudian, perzinahan, minuman keras, narkoba, dan pergaulan bebas. Yang keempat, menolak berbagai hiburan yang mengandung pornografi, porno aksi, asusila, serta segala bentuk kegiatan yang memancing keributan. Yang kelima, menolak, nah ini barangkali ada kaitan langsung. 5, menolak tempat-tempat pariwisata dijadikan tempat mesum dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Yang 6, menolak pemahaman komunis, sekularisme, liberalisme, Syiah, Ahmadiyah serta aliran sesat lain sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh MUI. 7, menolak berkembangnya budaya lesbi, gay, biseksual, transgender atau LGBT. 6, menyatakan perang terhadap game serta berandalan motor yang meresahkan masyarakat. 9, mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas berbagai pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu di Mangkuwi. Dan ini bisa menjadi, ini saya akan sampaikan ini ke Bapak, ya, supaya jadi pegangan. Dan kami mohon ini bisa ditempel, ya, ini bisa ditempel di figuran saya, ya, ditempel di tempat lokasi, supaya pengunjung tahu, oh ini Mangkuwi nih, bukan Hawaii, bukan Kute, gitu kan, bukan Denpasar, ini Mangkuwi loh, mesti paham. Mesti menghormati wilayah. Nah, seperti umat Islam nih, maaf, pada acara nyepi itu agak berani pakai speaker keluar di masjid dan menghargai. Oh, di wilayah Bali saat nyepi nggak boleh ada bunyi-bunyian. Kita menghargai mereka. Maka tentu inilah barangkali wujud toleransi yang mesti kita tegakkan bersama-sama. Kemudian dari apa yang menjadi dasar, satu wilayah, yang kedua fakta. Kemudian perda tata nilai.
ada juga deklarasi maupun dari dan masyarakat. Maka ada beberapa, ada nasihat dari ulama kepada investor dan kepada pengelola Kamandara Mampu Infak. Yang pertama, yang ini mohon, ini nasihat ulama nih, ya. Yang pertama nih mohon agar pengelolaan Kamandara Mampu Infak tidak mengganggu lingkungan sekitar. Ya. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena sebelum Kamandara Mampu Infak dibangun begitu megah, sebelumnya kan kolam renang biasa. Itu luar biasa. Ketika masih kolam renang saja, belum megah seperti ini, kami masyarakat cukup terganggu. Apa salah satunya? Setiap hari Minggu biasanya ada dangdutan. Ya, saya orang yang agak jauhan dari Kamandara, agak kesanaan, Sindang Sari, ya. Sindang Sari sebelum ada rest area itu sampai kedengeran tuh ke masjid. Waktu kita sholat, denger, mengganggu. Nah, ini pengembangan Kamandara Mampu Infak ini jangan sampai terulang seperti itu. Tentu Bapak tadi menitipkan agar bisa kondusif dan syarat kondusif tidak mengganggu. Kalau seandainya mengganggu, maka harga kondusivitas ini begitu mahal. Karena kita berisiko berjudi dengan stabilitas keamanan. Dan dalam hal ini ada dari Polsek, dari Translip, juga dari Babinsa, tentu lebih paham tentang itu. Jadi mohon pengembangannya itu tidak mengganggu lingkungan sekitar. Ya. Memang untuk hari ini belum mengganggu, Pak. Makanya pertemuan kita ini adalah pertemuan awal. Dari awal sudah kami sampaikan, apalagi sekarang kan masa Covid. Ya. Nah, ke depan tidak seperti itu. Idealnya sebetulnya pertemuan ini dilaksanakan sebelum dibangun. Dengan kami maksudnya, ya. Tapi ya udahlah, karena sudah terlanjur dibangun, maka nggak apa-apa. Dalam peribahasa sepuh kami di Sunda, better late than never. Yang kedua, kami dari ulama menyampaikan nasihat kepada investor, kepada pengelola. Yang pertama, tidak ada kegiatan yang berbau maksiat. Ini tolong dicamkan, ya. Jangan ada kegiatan di Kamandara Mampu Infak, baik di restonya, di kopinya atau di farmnya, atau mungkin saya juga belum paham. Karena Bapak boleh menjelaskan apa hutannya itu mau dibikin seperti apa dan lain-lain. Maka nanti jelaskan. Ini tidak ada kegiatan berbau maksiat. Satu, tidak ada prostitusi dan segala bentuk yang mengarah kepada perbuatan mesum. Prostitusi tidak boleh ada, ya. Artinya apa begini? Walaupun mungkin dari pengelola tidak menyediakan pelacur, misalnya, tapi pengelola mesti afik, mesti ketat, mesti selektif. Jangan sampai lokasi wisata kita menjadi lokasi transaksi. Artinya begini nih, oh di pelacur gampang nih, kalau mau nyari pelanggan, Kamandara saja, misalnya begitu, misalkan. Nah ini tentu Kamandara tidak menyediakan pelacur, tetapi Kamandara mesti selektif. Ya, jangan sampai Kamandara dijadikan tempat transaksinya. Kalau urusan boboknya sesuai transaksi kesepakatannya di mana. Jangan sampai terjadi seperti itu. Seperti apa? Seperti eksterminal Cilembang. Di sana sering dijadikan transaksi pelacuran. Atau jalur 2 Cikurubuk sampai eksterminal Cilembang. Itu di sana suka dijadikan transaksi. Kalau melakukan mesumnya memang nggak di pinggir jalan, tapi transaksinya di sana. Nah kita berharap bahwa pengembangan daripada Mangkubumi, Kamandara Mampu Infak itu betul-betul bisa menjaga tidak digunakan sebagai tempat prostitusi, plus bisa mengantisipasi segala bentuk yang mengarah kepada perbuatan mesum, termasuk jangan jadi ajang pacaran. Ya, pacaran juga itu adalah adiknya daripada mesum, karena mesum itu awalnya dari pacaran. Nah itu mesti dijaga. Kemudian bersih dari peredaran miras, termasuk minuman yang beralkohol dan narkoba. Jadi kami pesankan nih, karena ada resto kan, ada kopi, bahkan tadi saya dengar itu kalimatnya kafe di malam hari. Jangan ada minuman keras atau minuman yang beralkohol, walaupun hanya 0,1%. Gak boleh ada, gitu. Nasihat kami dari ulama di Mangkubumi. Kemudian bersih dari segala bentuk perjudian. Ini kami tekankan, jangan ada perjudian. Kenapa kami sampaikan nasihat ini? Karena tidak menutup kemungkinan, Pak. Investornya nggak tahu, pengelolanya nggak tahu, tapi ada yang nyewa, misalkan mau nobar Piala Dunia. Mungkin saja kan,
Investornya nggak tahu, pengelolanya tidak tahu, yang nyewa mau nobar, makan-makan. Ternyata ada judi di dalamnya. Artinya bahwa pengelola dan investor itu jangan cuma kainin oriented, jangan cuma yang ada di otak itu cuma duit. Tapi mesti lihat nih, ini yang booking tempat ini mau ngadain apa? Ya, ini mohon. Kemudian tidak ada live musik yang menampilkan dan mengumbar aurat. Ini ya, jangan ada PL. Karena PL itu kan itu nanti jadi pelacur. Dari mulai pemandu lagu kan itu jadi pelacur PL itu. Jadi tidak ada live musik yang menampilkan dan mengumbar aurat. Ini mohon dihormati. Karena wilayah Kamandara Mangkuifak ini sekelilingnya masjid. Terus pondok pesantren, kalau itu pondok pesantren, kalau itu pondok pesantren, di sini pondok pesantren, kalau dia pondok pesantren. Ini mohon untuk dijaga bersama-sama. Jadi intinya kami tidak menghalangi investor untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis, enggak sama sekali. Apalagi mau minta jatah duit, enggak, ya, enggak. Tetapi kami menyampaikan nasihat, itu yang kami titipkan, jangan ada nasihat. Ya. Nah kemudian tidak ada pesta atau kegiatan sejenis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma-norma adat ketimuran. Karena tidak menutup kemungkinan kalau sudah ada resto, kalau sudah ada kafe, nanti tidak menutup kemungkinan. Makanya kami tadi terus kan bertanya, dari Pak Lurah tanya, dari ketua kami, guru kami tanya, kedepannya seperti apa, konsepnya seperti apa, akan seperti apa. Karena kami khawatir beberapa tempat lokasi wisata di wilayah kota Tasikmalaya itu seperti akhir tahun atau juga ada anniversary kan, itu kadang-kadang ada pesta-pesta yang mengarah isinya begitu. Kayak di Santika dulu pernah ada malam tahun baru terjun kolam renang bareng-bareng laki perempuan merayakan tahun baru kan. Nah ini mohon dijaga nih, mohon dijaga norma-norma ini ya. Jadi gak ada kegiatan yang berbau atau yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah kemudian bersih dari segala bentuk pornografi dan porno aksi. Gak boleh ada pornografi, gambar-gambar porno, gak boleh juga porno aksi. Ya pornonya bergerak-gerak begitulah. Porno aksi, bukan cuma gambar. Nah kemudian ini saran kami nih, karena ini wilayahnya adalah dikelilingi oleh pondok pesantren dan banyak masjid dan mayoritas Islam juga. Kami mengharapkan pihak Kamandara Mangkuifak adanya pemisahan pengunjung dewasa yang berlainan jenis di area faknya, di area kolamnya. Coba diatur seperti apa. Jadi di fak itu ada pemisahan antara yang dewasa nih, laki dengan perempuan, gak boleh bercampur, ya, supaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu manajemennya monggo nyanggakeun ya kepada pengelola. Apa misalkan kalau di Pak itu bisa saja kayak Al-Maksum gitu kan, yang di Bandung itu kolam renang, Senin laki, Selasa perempuan misalkan. Atau juga bikin dua kolamnya, ada kolam laki, ada kolam perempuan untuk dewasa. Kalau untuk faun anak kecil boleh, ya. Nah, Bapak selaku investor, ulah bakal ngegebek, wah, nanti bisa mengurangi pengunjung nih kalau begitu. Jangan khawatir. Kalau seandainya Mangkubumi Kamandara Mangkuifak ini dimanage seperti itu, ada pemisahan antara laki dengan perempuan, ya, atau pemisahannya dalam bentuk hari. Gitu kan, hari atau lokasi kan bisa begitu ya, bisa lokasinya dipisah atau lokasinya tetap satu tapi harinya beda. Ini justru tidak menutup kemungkinan Kamandara Mangkuifak akan lebih maju. Kenapa? Bisa saja nih kiai-kiai juga bisa ngajak santrinya. Ini kan peluang bisnis. Bayangkan, oh ayeuna mah meunang euy kolam renang teh. Naon sababna? Sabab teh campur laki jeung awewe. Akhirnya bisa menambah visito, pengunjung, kan begitu ya. Jadi jangan takut. Nah kemudian dalam situasi normal nih, jam operasional di malam hari tidak melebihi pukul 10. Itu seperti tadi ya, Bapak sampaikan tadi kan, jam 22, 10 malam. Betul, alhamdulillah. Jadi dalam situasi normal
jam operasional di malam hari tidak melebihi pukul 10 malam. Sebab kalau lebih dari jam 10 malam banyak curinya. Ya mungkin kalau di lingkungan Bapak banyak tampilnya. Terkecuali pada masa darurat yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti hari ini kan 8 ya. Nah, itu terkecuali. Tapi secara umum dalam situasi normal nggak lebih dari jam 10 malam. Ini nasihat ulama. Nah, kemudian yang kelima adalah menghormati dan mematuhi Perda Tata Nilai nomor 7 tahun 2014. Ya, mungkin Bapak belum begitu paham. Silakan Bapak bukalah di Google tentang Perda Tata Nilai nomor 7 tahun 2014. Intinya bahwa nilai-nilai agama, semua agama itu mesti dihormati. Tidak ada maksiat, itu intinya. Kemudian menghentikan musik dan segala bentuk bunyi-bunyian 15 menit sebelum dan sesudah adzan berkumandang. Ini mohon dihormati. Ya, mohon dihormati. Saya kira kalau ini dipenuhi oleh pengelola, kondusif Pak. Nah, justru kalau nggak dipenuhi ini yang jadi masalah, stabilitasnya jadi bukan stab, tapi instabilitas. Jadi 15 menit sebelum dan sesudah adzan itu bunyi-bunyian sama musik dihentikan. Nah, kemudian yang ketujuh nih mohon, karena sangat kemungkinan besar karyawannya muslim ya Pak. Besar kemungkinan kan nanti karyawannya muslim ya. Hampir 100%. Oh, apalagi kalau 100%. Hampir. Ya, apalagi kalau hampir 100%. Berarti 99,999 ya, sampai S atomik explode itu kan, panjang. Jadi hampir 100% orang muslim. Maka kami dari ulama yang ada di wilayah Mangkubumi menyampaikan pesan bahwa harus menyediakan fasilitas ibadah yang representatif. Artinya representatif ini bisa mencukupi lokasinya untuk sholat karyawan. Jangan sampai beginilah. Ada beberapa kasus di wilayah Mangkubumi, ada perusahaan memang menyediakan musola untuk beribadahnya orang Islam. Karena beribadahnya orang Islam kan satu hari beda dengan kalau Konghucu berapa kali seminggu? Setiap hari, ibadahnya setiap hari. Ya, bisa setiap hari. Bisa setiap hari. Kalau Kristiani kan yang pokoknya seminggu sekali ya. Nah, umat Islam ini kan satu hari 5 kali. Ya. Jadi ada satu perusahaan di wilayah Mangkubumi, karyawannya muslimnya banyak, musolanya kecil. Apa yang terjadi? Banyak orang nggak kebagian sholat, keburu masuk kerja lagi. Misalnya waktu sholat karyawan dikasih waktu misalnya 10 menit, nantinya juga udah habis Pak. Jadi kami mohon yang pengelola dan investor itu menyediakan lokasi ibadah buat muslim yang representatif, musholanya yang representatif, termasuk untuk pengunjung. Ya. Nah kemudian memberikan keleluasaan. Nah ini amanat kami nih. Memberikan keleluasaan kepada karyawan muslim untuk melaksanakan ibadah dan berpakaian sesuai dengan syariat agamanya. Artinya kami pesan kepada Bapak dan pengelola, ini karyawan muslim mesti dikasih kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama Islam. Karena muslim. Kami hari ini lagi menggodok, ya, tapi bukan wilayah Mangkubumi, di Kota Tasik. Kami ulama-ulama di Kota Tasikmalaya sedang melakukan evaluasi dan kajian, investigasi. Ada laporan ke kami, ada satu toko yang tidak memberikan waktu kepada karyawannya untuk sholat. Nah begitu. Nah kami hari ini lagi godok di ulama-ulama. Nah kami mau kasih nasihat agar ada pernyataan untuk memberikan kebebasan. Kalau seandainya bandel, kami akan ajukan ke pemerintah untuk dicabut izinnya karena melanggar daripada Perda Tata Nilai nomor 7 dan melanggar Pancasila. Ya. Jadi kami tidak mengharapkan. Mudah-mudahan ini nasihat kami betul-betul diperhatikan oleh pengelola, investor daripada Kamandara Memifa, bahwa memberikan keleluasan kepada karyawan muslim untuk melaksanakan sholatnya setiap saat sesuai dengan waktunya. Juga karena yang namanya perusahaan Pak itu ada uniform, ada seragam. Ya. Kalau urusan warna itu monggo terserah Bapak. Merah, kuning, hijau, kelabu, walaupun ada 5 lah. Kami gak ada urusan kalau soal warna. Tapi kami pesan pakaian seragam itu karena tadi kan hampir 100% muslim, maka pakaiannya mesti menutup aurat. Menutup aurat. Ini mohon ya.
Gak boleh ada yang seksi, gampang dipersekusi gitu. Jadi yang betul-betul menutup aurat. Nih uniformnya apa itu seragam daripada karyawan, utamanya karyawatinya hari ini. Ini mohon. Nah selanjutnya ini pesan kami. Apa yang kami sampaikan barusan oleh Bapak Ketua Majelis Ulama Kiai Haji Zainal Mustafa. Dan juga yang kami sampaikan, ini kami mohon tanggapannya dari Bapak, dari pengelola. Bagaimana dengan poin-poin ini? Apakah nasihat kami ini diterima atau tidak? Ini sebelum saya lanjut ya, bagaimana kedepannya, kami mohon tanggapan dulu. Silakan. Atas penjelasan, ulasan dan nasihat dari berkaitan dengan ini. Ya, kita perlu jelaskan bahwa memang kata-kata perkataan Bapak itu seharusnya dijalankan. Ya, kita sebelumnya udah buka yang Bapak minta ya Samudra atau Sepot. Ya, saya dulu di Samudra. Samudra ini kerja udah puluhan tahun ini. 30 tahun. Bukti saya terus. Arahan dari saya, kebenaran saya ya dilihatkan sebagai non muslim Pak. Ya bukan keinginan saya, bukan keinginan muslim. Ya. Tapi karyawan kita hampir 90% lebih itu karyawan muslim. Ya. Makanya kata-kata Bapak juga dalam kesempatan ini kita ajak 2 orang ini sebagai pimpinan, ini manajer Pak. Harus mengetahui makna daripada yang Bapak utarakan. Ya itu bagus Pak. Ya, supaya nanti saya sampaikan itu memang dari Bapak juga begitu. Ya. Soalnya sehari-harinya terus terang saya tidak terlibat Pak. Terutama biasanya waktu kebangun, waktu ada masalah-masalah ya saya tampil terbuka. Saya tidak berwujud Pak. Masalah saya tampil, tapi pengolahan sehari-harinya ini kedua ini yang percaya oleh kita, ya. Jadi Bapak pakai ya omongan itu supaya mereka juga mendengar langsung dari perkataan Bapak langsung, ya. Kita apa namanya pengolahan hiburan ini bukan untuk mendatangkan yang itu malah jelek Pak intinya. Makanya saya wah menghubungi Pak kan begini. Sebelum Bapak memarahi saya yang marah Pak. Nah, boleh begitu, kita bikin bersih Pak. Cari uang bukan cari yang itu ya arak. Saya sendiri belum pernah makan arak Pak. Rokok juga saya enggak Pak. Katanya bodoh kalau arak nggak mau, rokok mau buat apa? Bisnis itu dari awal sampai sekarang tak bersih Pak. Tidak ada masalah ini didorong untuk mencari keuntungan. Tidak manfaat Pak untuk dari situ. Tapi mungkin dalam pelaksanaan sehari-hari ada kecerobohan. Seperti kita ketahui bahwa mampu kan besar 3 hektar. Ya mungkin ada rumput ini itu harus seperti Pak. Di sini Pak itu benar. Yang di sini Pak. Tapi saya sangat jangan disampaikan kejadian satu kali ya, bukan dari Bapak, tapi nama mampu Pak ini tersoreng. Wah, sudah kita Pak ini sebelum Bapak belajar, saya kan terkenal dulu Pak perusahaan kita. Ya, yang Bapak utarakan semua itu memang sesuai dengan keinginan kita. Ya, harus bersih dari segala pekerja. Dari segala memang keras, dari segala sosial sosial itu memang penting sekali buat kita. Ya, tapi saya bersyukur ini Pak. Tidak
tidak merugikan masalah itu lagi. Terus masalah pelaksanaannya, ya memang saya sudah bersatu Muslim. Ya, tadi beberapa waktu adanya di waktu sebelumnya ini kan dengar itu harus perhatikan. Soalnya saya nggak ada dari sana. Jangan sampai nanti ada teguran. Nanti karena saya sendiri, padahal yang melaksanakan bukan saya. Dan ini juga belum tentu terus ini. Nanti kan biasanya kan ada meeting dengan karyawan, ya itu ucapan-ucapan itu harus juga dari mereka juga supaya mereka juga bisa paham, ya keterangan dari pihak MUI, yang pemerintah dan sebentar keinginan kita sebagai perusahaan itu harus begitu, ya. Kopi biasa kan aturan kami kopi kalau macam-macam bisa, soalnya kan resep minum kopi kan seneng orang minum kopi sambil dia mengenal gitu. Di luar itu kita juga jangan prinsip kami bukan dari apa antara bapak kita berbuka. Kita juga dari Samudra itu ada restoran apa? Ada restoran. Kita juga belum pernah ada kejadian sampai ditegur sama pemerintah atau gimana, belum pernah. Ya, itu satu. Terus apa namanya? Terus banyak pak, soalnya saya udah lupa, banyak lupa. Orang kedengaran saya juga terus terang nggak salah 100%. Ya, saya di atas 70 hampir 80. Banyak rekan-rekan foto udah punya apa ini teman saya dia saya foto apa tapi saya udah biasa hidup kerja kalau nggak kerja saya bisa sakit udah biasa kerja ya waktu saya sekarang ya bukan hanya untuk mencari uang Pak ya mencari teman ya untuk mencari kesehatan untuk hiburan, ya, gitu. Cari uang. Menurut saya ini sebenarnya bukan mencari uang 100%. Ya, kita ada investasi kepada cocok dan bawah itu orangnya baik, kenal nama dengan Pak Cocok. Kita jamin kehormatan, kerjasama orang yang udah tahu, orang yang udah kita enak. Saya Pak Audu cari saya orang dekat yang benar dan bukan hanya dalam kejujuran segala macam tapi pengolahan juga belum pernah ini ya soal untung itu namanya bisnis kalau nggak untung ya buntung tidak harus pasang untung tidak. Yang lainnya ya saya rasa seperti yang Bapak katakan kita akan aminkan pastinya Bapak apa yang kita itu memang koridor kita hidup harus begitu ya agama apapun ya sama untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Kusnadi. Di Samudra Group saya sebagai operasional manager, Pak ya. Jadi saya dua kali juga dia. Itu Pak Erik Kelurahan Mangkubumi yang saya hormati, Bapak Ketua MUI saya hormati, para Bapak perwakilan Binmas dari pemerintahan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih. Langsung saja karena waktu sudah mepet juga ya Pak Erik ya. Sebagai
saya juga seorang muslim ya, berkaitan dengan tadi ada musola yang layak ya. Ini saya sendiri malah yang memberi masukan ke Pak Chandra soal musola kan Bapak hafal ya. Jadi musola saya minta digedein. Tadinya menurut saya kurang besar, jadi makanya sekarang resto buka dalam keadaan musola sebagian masih direnovasi karena kita lebarkan. Tujuannya itu tadi untuk memisahkan antara jemaah perempuan sama jemaah laki-laki. Bapak ingatlah, itu salah satunya. Saya juga mengingat ke sana. Yang kedua dalam operasional ya, selama saya kerja mengikuti Pak Chandra ya di Samudra, sebelumnya saya di Jakarta dari 2013 tidak pernah ada jualan yang seperti itu. Ya, dan saya sendiri sebagai operasional manager kalau di supermarket dulu kan 4 lantai itu yang di AZ yang sekarang jadi Ananda. Ya, kalau ada terpantau muda-mudi masuk gitu kan ke atas, kan ada food court, biasanya kita langsung awasin. Ya, biasanya kita langsung awasin dan kita tegur. Ya, termasuk juga nanti dalam pelaksanaan di sini di Kamandara ya, Kamandara Resto, karena sekarang Kamandara Resto Coffee and Park yang sudah berjalan, Mangku di Parknya belum ya, itu juga sudah saya sampaikan ke operasional ya, ke supervisor ya, ke rekan-rekan operasional ya, bahwa kalau terindikasi akan berbuat seperti itu ya pasti kita akan tegur. Dan sekarang ini untuk area atas ya, area gazebo itu belum kita fungsikan ya, karena satu lightingnya juga belum beres ya, jadi gelap lah posisinya. Dan itu tim security juga sering sekali-kali mantau ke sana, termasuk kita juga. Dan dalam sisi bangunan arsitektur kita itu sebetulnya gampang lah Pak, gampang terpantau karena terbuka sekali Pak, terbuka sekali. Jadi ketika kita itu masuk itu semua bisa kelihatan. Jadi kalau ada indikasi orang ingin pacaran ya, bukan pasien, itu pasti kelihatan. Dan tempat duduknya pun di istilahnya ya, kalau dari menurut pandangan saya ya itu kalau akan berbuat seperti itu mah era lah kelihatan bisa gitu kan ya. Jadi malu kalau misalnya akan berbuat seperti itu, misalnya berduaan seperti itu, karena dari waiters juga kalau niaga juga sering lalu lalang sana. Jadi ya mudah-mudahan apa yang tadi Bapak Ustadz sampaikan, Bapak Ustadz nasihatkan akan kami terapkan dengan baik, karena itu ya salah satu poin ya yang harus memang dari Bapak Chandra sendiri sampaikan ke kami sebagai pelaksana di operasi. Dan lagi untuk untuk karyawan, terutama karyawati ya, saya juga sudah membuat musola di atas. Udah kita pikirkan satu-satu. Untuk seragam kita itu hitam-hitam, kaos hitam. Kalau perempuan masih pakai jilbab ya, seperti itu. Dan pakai istilahnya, pokoknya tertutup lah auratnya gitu. Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan ya, insyaallah ya saya berusaha untuk jalankan ya dari sisi operasional ya. Dan tadi sebelum saya jawab, di bar itu namanya aja sebetulnya coffee ya. Coffee sudah ya, itu untuk nama keren aja sih, Kamandara Coffee Resto Coffee and Park gitu. Karena memang ada restonya, ada kopinya ya buat ngopi, dan park itu kan taman ya. Jadi konsepnya memang taman ya, terbuka. Jadi kopi yang kita ini, jadi istilahnya alkohol ya pasti nggak ada Pak. Jadi pasti nggak ada menu di menu yang kita sajikan juga bisa dilihat itu kan alkoholnya disalurkan. Ya seperti itu. Nggak ada bir karena itu nggak ada Pak Erik, Pak Ustadz, semuanya pada jajaran MUI. Ya insya Allah nggak ada. Saya sendiri juga pasti akan menentang. Saya di dalamnya juga mungkin akan menentang kalau misalnya jual seperti itu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Erik, Ustadz, Pak Ketua, Bapak-bapak jajaran pemerintahan ya.
tata nilai yang berlaku. Tapi sebenarnya saya ikut sosialisasi di Balai Kota Pak. Jadi udah sebenarnya Aing Molotov kan itu gitu Pak, mau tahu. Insya Allah Pak, kalau di Kamandara ini seperti Pak Ambar, acara itu kalau di tahap yang begitu itu memang betul-betul harus dijalankan yang menyangkut kondusivitas di sekitar, apalagi di Mangkunegaran dengan berbagai macam dia kayak sampai kayak madrasah itu banyak saya tahu. Betul teman-teman juga banyak. Mungkin itu Pak, Bapak jangan takut dan jangan sanksi karena saya pada tata nilai itu punya ininya Pak, punya dokumennya. Waktu itu launchingnya emang saya ikut. Kebetulan waktu itu saya masih di Depstore di Samudra, ya kebetulan dengan pemerintahan dengan aparat bisa saya gabung. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh dua belah pihak, baik dari pengusaha Kamandara maupun dari MUI. Namun sedikit yang perlu dijelaskan mungkin Pak, di sini saya sebagai moderator mendampingi Pak Lurah, karena di sini terjadi dua komunikasi. Pertama dari pengusaha, yang kedua dari MUI. Berarti di sini harus ada salah satu titik temu. Mungkin tadi secara apa yang disampaikan oleh MUI itu sudah dicerna dan disepakati, akan tetapi mungkin untuk lebih efektif dan mungkin hasil daripada pertemuan siang hari ini ada semacam nota kesepahaman yang mungkin bisa ditandatangani dan mungkin itu merupakan suatu kesepakatan antara pihak MUI dengan pihak pengelola gitu. Karena kalau memang secara verbal tadi sudah dijawab dari MUI, sudah menyampaikan dari pihak pengelola juga sudah menjawab. Nah ini yang akan saya sampaikan sebagai moderator, baik kepada MUI, apakah cukup dengan jawaban yang disampaikan secara verbal seperti ini, ataukah memang ada keinginan untuk dijadikan sebuah semacam nota kesepahaman yang mungkin nanti secara tertulis supaya nanti hal-hal yang disampaikan hari ini terjadi sinkronisasi antara satu dengan yang lain. Apakah mau seperti itu? Makanya dipersilakan untuk menanggapi hal hari ini, sehingga nanti pertemuan hari ini itu ada semacam hasil yang disampaikan, bukan hanya secara verbal saja. Silakan dari MUI untuk menanggapi. Atau malah saya kasih bukan demo. Masukan dari moderator barusan, karena ini adalah kita mencari titik temu kesepahaman. Kita ini intinya begini, bahwa kita dalam posisi untuk menjaga umat, dalam posisi menjaga umat, seperti poin-poin yang telah disampaikan tadi, dan secara verbal kita mendengar bersama, baik Pak Chandra, Pak Soleh, Pak Ambar, sudah ada titik temu. Artinya kita tidak ada hal yang tidak disepakati, ya kan? Apa yang kami sampaikan, nasihat dari MUI itu diterima. Artinya tidak ada hal, wah jangan begitu, enggak kan? Semuanya sepakat. Ya satu. Yang kedua, kita cukup lega. Kita cukup lega dari pihak investor dan pengelola yang Bapak tugaskan sudah sepakat secara global. Tetapi mohon sekali lagi bahwa di meeting karyawan ini mesti terus diingatkan. Seperti kita ketahui bahwa investor tidak selamanya, tidak setiap hari ada di lokasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan operasional manager juga mungkin saja ya, ada keperluan keluar atau lain-lain. Nah sehingga di lapangan ini yang jadi masalah. Maaf nih, salah satunya Samudra Depstore, ya itu yang Bapak kelola kan. Saya termasuk sering belanja di sana. Ya, walaupun sekarang sudah meninggal Samudranya. Ya maksudnya sebetulnya sudah nggak ada gitu. Nah gini Pak,
Saya memang pernah kalau nggak salah 2 atau 3 kali lah ngisi pengajian di sana. Tetapi suatu saat, suatu hari saya dengan istri saya mau cari makan ke atas. Nah di restonya yang di atas itu kan ada apa itu lomba pakaian itu kan, fashion gitu. Lomba fashion Pak. Ternyata salah satu pesertanya mau perlihatkan payudara hampir 3/4-nya Pak. Ini fakta loh. Walaupun saya nggak punya videonya, tapi langsung mata saya sendiri. Tapi akan saya sengaja kan. Saya lewat sama istri saya mau makan begitu. Ternyata yang baru turun dari panggung itu kan 3/4 payudaranya nongol. Walaupun itu bisa menambah kerinduan kepada istri. Bapak belum kenal sama Pak. Bapak belum kenal sama Pak ya. Ya artinya begini. Artinya bahwa saya yakin bahwa kebijakan dari investor, dari owner, mungkin yang begituan nggak boleh ya. Tapi faktanya ada kan? Nah ini ya. Tapi faktanya ada. Ini berarti ada miskomunikasi ya dengan karyawan langsung menangani itu. Jadi mohon, itu barangkali yang kami khawatirkan. Jadi walaupun di pertemuan ini kita sepakat begini, tapi di lapangan khawatir, ya. Karena Bapak sendiri tadi sudah sampaikan, nggak setiap hari saya khawatir. Kemudian nggak selamanya operasional manager itu ada di lokasi itu, karena ada bagian-bagiannya kan. Nah, jadi kami mohon di briefing, di meeting dengan karyawan ini mohon. Makanya apa yang disampaikan oleh moderator itu betul. Kita tidak cuma sepakat secara verbal, kata-kata doang. Tapi mesti diwujudkan dalam bentuk fisik. Ada nota kesepahaman. Ini bahasanya bukan surat pernyataan, nota kesepahaman. Artinya ada kesepahaman antara pengelola dengan MUI, dengan ulama. Makanya apa yang disampaikan tadi sebetulnya sudah kami bikin. Jadi yang poin-poin tadi, kebetulan kan tadi Bapak menyampaikan Bapak lupa lagi ya. Insya Allah kalau baca ini tidak akan lupa lagi. Nah ini ada, ya, ini ada. Agar ini menjadi sebuah kekuatan dan keyakinan bagi kami bahwa apa yang disepakati hari ini betul-betul ada dokumennya, ya. Sekaligus untuk mengingatkan juga. Bahkan syukur-syukur di samping ini deklarasi mampu bersih dari maksiat dan ada kesepahaman dengan ulama ini betul-betul dipampang di kantor. Bisa dibaca nih. Sehingga tadi Bapak sudah sampaikan bisnis saya gak ada yang haram. Kalau dalam pandangan Islam haram bahasanya lah, gitu ya. Dan ternyata ini bisa mengingatkan para pengunjung juga dengan disimpan. Ada arsipnya di sana kemudian dipampang. Oh iya, ada kesepahaman dengan yang ini. Oh, berarti ini juga nasihat bukan cuma untuk pengelola, tapi juga ini nasihat untuk pengunjung. Oh, ke Kamandara jangan bawa pelajar nih. Oh, ke Kamandara jangan coba-coba untuk memesan alkohol karena memang nggak ada. Oh, ke Kamandara jangan sampai mengadakan kegiatan yang menyalahi pada tata nilai. Ini mengingatkan. Makanya, andai kata Bapak sebagai investor dan pengelola sepakat dengan poin-poin yang kami sampaikan tadi, ini bisa kita tanda tangan dari pengelola juga dari Ketua Majelis Ulama. Tentu ada saksi dari pemerintahan. Kita sudah bikin 2 apa tidak? 2, 1 di bawah Bapak, 1 disimpan di kami. Mohon izin apa yang disampaikan barusan dari pihak MUI mungkin ditanggapi dulu. Keinginannya mungkin seperti itu. Apakah itu keinginan kami begitu? Dari pihak pengelola apakah siap dengan nota kesepahaman ini? Kalaupun misalkan nanti ada poin-poin yang memang harus didiskusikan atau misalkan apapun itu mungkin nanti dikoordinasikan antara pihak MUI dengan pihak pengelola. Tapi secara keseluruhan melihat daripada apa yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, memang setuju lah secara poin-poin mungkin seperti itu. Akan tetapi karena saya sebagai moderator mengimbangi keduanya, mempersilahkan. Pertama apa yang disampaikan oleh para pengurus MUI ini, poin-poin yang sudah dicantumkan tadi mungkin nanti bisa dikaji oleh Bapak, kemudian bisa ditanggapi.
kalaupun misal sudah disepakati dengan poin-poin yang sudah ada tadi, tinggal nanti ditandatangani, disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Mungkin itu saja. Sebagai apa? Sebagai bentuk bahwa pertemuan hari ini itu ada hasilnya, bukan hanya secara verbalistik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui untuk nota kesepahaman kita tidak ada masalah. Cuma mungkin untuk pelaksanaannya biar saya pelajari dulu Pak. Yang penting kan kita ada kebersamaan, ada tujuan mulia. Mungkin kalau menandatangan bisa lain waktu dengan masalah Pak, atau kami akan pelajari dulu. Ya. Kalau kami sebagai moderator, jadi itu lebih dititik beratkan terhadap dua belah pihak ini, gitu. Karena kami tidak punya dia punya wewenang untuk menentukan. Makanya komunikasi antara dua belah pihak ini harus clear. Atau misal nanti permintaan dari pihak pengelola seperti itu, mungkin nanti cukup seperti apa dengan jawaban singkat Kang, karena memang mungkin waktu seperti apa prosesnya, silakan. Permintaannya seperti itu tadi. Ya kita sudah dengar ya, kita sudah dengar anggapan dari pihak Kamandara Mangkubu Pak. Kita sudah sepakat secara verbal, kemudian sepakat juga dalam nota kesepahaman. Cuma urusan penandatanganan dari pihak pengelola itu dilempar. Barangkali menurut kami ya, agar lebih efektif, ya, karena isi nota ini saya kira ini menurut pendapat kami bahwa penandatanganan ini bisa hari ini juga, ya. Adapun apa yang nanti akan kami pelajari, kan tadi sudah disampaikan. Yang tadi sudah disampaikan. Barangkali bisa saja diskor waktu misalnya beberapa menit, ya. Karena kalau saja kita berkumpul lagi, ya, kita ini ditunggu umat untuk menolaknya. Dan kami akan sampaikan kepada umat. Nah, salah satu aja gitu, ya. Memang saat ini tidak ada, saat ini belum kami dengar ada wasiat, ya, belum dengar nih. Apa yang kami sampaikan ini bukan dalam arti menjas dan menuduh bahwa menghubungi Kamandar itu ada wasiat, enggak. Ini hanya sebagai langkah antisipasi, saling mengingatkan. Dan saya kira mungkin bisa dibaca dulu lah, ya. Bisa dibaca dulu. Mohon maaf, karena memang kesepakatan waktu yang kita sepakati sampai jam 12. Oleh karena itu kesepakatan itu kita hormati bersama. Dan untuk penandatanganan apa yang disampaikan barusan dari dua belah pihak sudah ada titik temu sebetulnya. Tadi dari pihak MUI sudah menyampaikan bahwa inilah yang disampaikan secara garis besar, kesimpulannya sudah dirangkum dalam sebuah tulisan itu. Kemudian nanti kami sebagai moderator kasih kesempatan kepada Pak Chandra dengan pihak pengelola Pak Akbar dan Pak Soleh untuk mempelajarinya. Kemudian apabila nanti ada sesuatu hal, nanti bisa dikoreksi atau bagaimana sesuai dengan kesepakatan. Dan untuk selanjutnya, karena memang waktu tidak ada lagi yang mau menyampaikan, karena berhubung waktu cukup ya. Untuk akhir mungkin silakan ketua. Ya, kalau secara global sudah dipelajari, ya yang butuh kami tanda tangan sekarang. Adapun ada hal-hal yang belum sempurna dari kedua belah pihak, itu juga. Ya siap. Jadi begini teknisnya, sekarang kita tutup, kemudian kita skor kegiatan ini, kemudian nanti ibu dan bapak semuanya istirahat sambil kopi break lah istilahnya. Kemudian nanti sambil dipelajari oleh pihak pengelola Kamandara, kemudian nanti setelah itu pihak MUI ini menunggu gitu kan. Menunggu setelah dipelajari ini kisaran waktu kira-kira 15 menit cukup kan? 15 menit untuk mempelajari. Bisa dilangsungkan saja. Lebih efektif dilangsungkan saja. Tadi ada sesuatu yang kurang pas, bisa nanti ketemu lagi. Tapi tetap kita sepakati dulu di tanda tangan. Nanti kan pihak dari pengelola mau mempelajari setelah ada hal yang kurang cocok, bisa ketemu lagi di pihak karena kita istirahat lagi kan menggunakan waktu. Mungkin gini aja. Apa yang saya sampaikan ada nggak yang nggak cocok tadi? Ya, kalau nggak ada yang nggak cocok berarti isinya. Karena sebetulnya saya baca itu. Jadi Pak, pengelola Kamandara Mangkubu Pak. Nah, ya,
Itu tulisan di Tulisannya sini langsung mana? pakai lampunya. Soalnya kita kerjasama dengan mereka, nanti kesinggung Pak. Ya, mohon izin Pak, mohon izin terkait dengan kejelasan nomenklatur nama Pak, mohon nanti dikoreksi ya. Ya nanti kami jelas juga jadi begini Pak, mohon izin. Jadi mohon izin karena memang kesepakatan tadi jam 12 Pak selesai ya. Kami menganggap sesuai dengan tadi hasil komunikasi bahwasannya hal-hal yang dituangkan yang dijelaskan dari pihak MUI itu dianggap sudah disepakati oleh pihak pengusaha, tidak ada yang berkeberatan poin-poin yang keberatan seperti itu. Nah oleh karena itu acaranya akan kita tutup terlebih dahulu sambil menunggu nota kesepahaman tertulis dipelajari dan diketik ya lagi di ya siap. Jadi seperti itu. Skor dulu ya. Di skor dulu. Berapa menit skor?